Perkenalkan, nama saya Kasih Selatu Pertiwi. Saya peserta Latsar golongan 3 angkatan 17 kelompok 2. Saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman materi agenda 1 mengenai sikap perilaku bela negara, di mana di dalamnya terdapat wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, kesiapsiagaan bela negara, analisis isu kontemporer. Rangkaian sejarah kebangsaan didasari oleh sikap berbesar hati dari para tokoh pendiri bangsa dengan berpegang teguh pada konsensus dasar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, dilandasi jati diri dan kesadaran yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Nilai dasar wawasan kebangsaan. 1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Implementasinya adalah melayani dengan sikap ramah tanpa memandang status sosial. 2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Implementasinya adalah selalu mengembangkan cara-cara baru atau selalu mampu berinovasi. 3. Cinta tanah air dan bangsa. Implementasinya adalah dengan taat membayar pajak. 4. Demokrasi atau kedaulatan rakyat. Implementasinya dengan selalu bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. 5. Kesetiakawanan sosial. Implementasinya dengan gotong royong atau kerja bakti di kantor maupun lingkungan tempat tinggal kita. 6. Masyarakat adil dan makmur. Implementasinya dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, lagu kebangsaan menjadi cerminan kedaulatan negara, serta menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki kekayaan dalam bentuk keberagaman yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sudah sepatutnya kita berbangga dengan tetap menjaga keutuhan dan persatuan demi mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ASN, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dan menjunjung kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sebagai ASN diharapkan kita tidak bisa diintervensi oleh pihak-pihak tertentu dengan menjaga netralitas tanpa memihak suatu golongan. Nilai-nilai dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. Contohnya, tercermin dalam sikap suka menggunakan produk-produk lokal atau produk dalam negeri. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Contoh, dengan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah dan mufakat. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dengan rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa memandang latar belakang sosiokulturalnya. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Contohnya dengan senantiasa menjaga kesehatannya, baik fisik maupun kesiapsiagaan bela negara. Fisik, dengan rajin berolahraga sejak dini agar mempunyai tubuh yang sehat dengan mengamalkan prinsip olahraga baik, benar, terukur, dan teratur. Mental, dengan menjaga kesehatan mental, sebab kesehatan mental berpengaruh pada kondisi fisik, dengan menjaga pola makan dan istirahat yang cukup, serta bersahabat dengan orang yang positif. Sosial, dengan beretika dan bermoral dalam bergaul, dengan tidak membeda-bedakan latar belakang sosiokulturalnya, serta mampu menangkal hoaks dalam media penyebaran apapun. Contoh bela negara dengan cara yang sederhana, dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. 1. Mencuci tangan. 2. Menjaga jarak 1 meter. 3. Memakai masker saat keluar rumah.
Dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seorang PNS diharapkan punya alur pikir yang peduli, kritis, mampu menyelesaikan masalah, dan analitis. Menurut saya, alur pikir yang baik bagi ASN untuk mencapai tata kelola yang baik adalah demikian. Ketika ada isu, maka kita harus memiliki sikap peduli dan kritis, melalui environmental scanning yang berarti pengawasan, evaluasi, dan menyebarkan informasi. Dengan proses identifikasi, yaitu menemukan dan memahami mengapa isu berkembang. Melalui proses deskripsi, yaitu mengetahui sumber informasi terkait isu tersebut, salah satunya dengan data-data yang ada. Kemudian, tetapkan core. Artinya, kita bisa menentukan seberapa mendesak isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Menganalisis isu dengan mengetahui penyebabnya. Problem solving, penyelesaian masalah. Dengan mencari gagasan yang inovatif di dalam penyelesaiannya, dapat mencari ide-ide kreatif. Berpikir analitis, agar dapat mewujudkan gagasan dalam kegiatan dan dapat mengatasi isu tersebut. ASN dihadapkan pada pengaruh eksternal yang menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ASN harus memahami isu-isu strategis kontemporer, di antaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme, money laundry, cybercrime, hate speech, dan hoax. Apa sih yang menyebabkan korupsi merajalela di Indonesia? Seperti yang kita tahu, ternyata penyebab korupsi bukan karena faktor ekonomi. Nyatanya, korupsi justru tidak dilakukan oleh orang-orang yang gajinya pas-pasan. Alasan seorang melakukan korupsi bisa beragam. Namun, menurut penelitian, korupsi terjadi karena 3 sebab, yaitu 1. Karena adanya tekanan, 2. Karena adanya kesempatan, 3. Karena memiliki pembenaran terhadap hal yang dilakukan. Bahaya narkoba bagi generasi muda sebagai next leader. Narkoba tidak hanya merubah sikap, perangai, dan kepribadian seseorang, bahkan dapat merusak fisik dan mental. Hal tersebut menjadi ancaman bagi generasi muda sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Mengapa paham radikalisme dan intoleransi dianggap menyimpang dan bertentangan dengan ideologi Pancasila? Radikalisme adalah cikal bakal lahirnya terorisme, karena paham radikalisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, di mana di dalam Pancasila kita mengamalkan sila pertama dan kedua, maka seharusnya sikap kita adalah saling menghormati dan menghargai penganut agama lain. Paham radikalisme cenderung memiliki cara pandang tersendiri untuk menginterpretasikan ajaran-ajaran agamanya. Jika kelompok agama lain tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami, maka mereka tidak segan-segan menolak ataupun melawan, dan dalam tindakannya seringkali menggunakan cara-cara kekerasan. Pendidikan Pancasila sebagai resolusi mengatasi hate speech dan hoax. Di era digital, banyak orang berpendapat dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi. Namun nyatanya, kebebasan tanpa tanggung jawab dapat memberikan dampak negatif yang mengarah kepada perpecahan. Hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan Pancasila dimulai sejak dini agar dalam penerapannya dapat menyaring segala bentuk kemajuan global demi kemajuan dan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian rangkuman materi Agenda 1. Terima kasih.